Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan untuk mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia, jurusan manajemen semester 5. Kali ini kita akan masuk di mata kuliah korespondensi bisnis. Jadi selama 1 semester ke depan teman-teman akan mendapatkan mata kuliah korespondensi bisnis. Ini adalah pertemuan pertama. Jadi yang akan dibahas pada pertemuan pertama ini terkait dengan konsep dan pengertian dari korespondensi bisnis. Kedepannya kita akan bahas lebih detail mengenai korespondensi ini dan akan ada praktek bagaimana membuat surat bisnis untuk rekan-rekan semua. Nah, ini sangat penting dipelajari oleh teman-teman semua terkait korespondensi ini, terlebih saat teman-teman akan masuk kepada dunia kerja ataupun berwirausaha. Saat teman-teman mempunyai atau masuk di dalam organisasi, khususnya di bisnis, komunikasi ini akan terus terjalin. Salah satunya adalah dengan melalui korespondensi ini. Maka dari itu, untuk mengawali materi ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan komunikasi dan komunikasi tertulis. Karena korespondensi ini merupakan bagian dari komunikasi. Syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua adalah sudah pernah mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, ini dijelaskan lebih detail lagi mengenai korespondensi. Komunikasi seperti yang kita ketahui, kita tidak terlepas dari namanya komunikasi. Komunikasi ini dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi sederhananya komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Saat proses ini terjadi, biasanya akan terjadi feedback dari komunikator kepada komunikan, dari komunikan kepada komunikator, sehingga statusnya jadi terbalik ya, komunikan menjadi komunikator dan komunikator menjadi komunikan saat proses penyampaian feedback. Nanti kita lihat. Pada hakikatnya, komunikasi ini merupakan suatu pernyataan antar manusia yang dikatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Jadi, kita gunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam proses komunikasi ini tentu tidak akan terlepas dari yang namanya hambatan. Bisa saja hambatan ini muncul dari komunikator itu sendiri atau dari komunikan. Atau juga hambatan ini terjadi dari media yang kita gunakan. Itu bisa saja terjadi sehingga proses penyampaian pesan ini tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi miskomunikasi. Nah, jadi saat proses komunikasi tentu kita harus berupaya bagaimana pesan yang kita sampaikan ini diterima dengan baik oleh komunikan dan komunikan bisa memberikan feedback. Nah, seperti itu. Itu secara umum pengertian komunikasi. Nah, lalu dari pengertian yang tadi sudah dijelaskan, terdapat beberapa model komunikasi. Salah satunya adalah model komunikasi Lasswell. Nah, model komunikasi Lasswell ini
dijelaskan bahwa siapa, apa, lalu channel, whom, kemudian akan terbentuk efek. Siapa di sini maksudnya adalah siapa yang akan menyampaikan pesan, speakers, atau kita sebut dengan komunikator. Lalu apa pesan yang disampaikan? Siapa yang akan menyampaikan pesan? Lalu pesan apa yang disampaikan? Kemudian media apa yang digunakan? Kepada siapa pesan ini akan disampaikan? Nah, dari model ini maka akan terbentuk efek atau efek dari proses terjadinya komunikasi ini, yang mana efek ini akan memberikan feedback lagi kepada speakers. Nah, ini model komunikasi menurut Lasswell. Lalu yang kedua adalah model komunikasi oleh David Berlow. Pada intinya sama, bagaimana proses komunikasi ini terjadi dengan baik dan pesan diterima oleh penerima dengan baik dari komunikator. Nah, maka di sini di model komunikasi Berlow ini di sini ada sumber, kemudian pesan, lalu jalur atau channel diterima oleh penerima. Nah, sumber di sini kalau kita merujuk kepada pengertian komunikasi secara umum, ini berarti adalah komunikator. Ya, maka hal-hal yang bisa mempengaruhi kualitas penyampaian pesan di sini adalah kemampuan komunikasi dari komunikator itu, sikap, kemudian pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Nah, ini hal-hal yang ada pada komunikator yang akan mempengaruhi kualitas pesan yang disampaikan. Ini adalah komunikator, kemudian pesan. Di sini pesan ini tergantung kepada pertama konten, elemen pesan, perlakuan pesan, struktur pesan, dan kode pesan. Jadi pesan apa yang akan disampaikan oleh komunikator atau bisa dikatakan sumber. Lalu pesan ini disampaikan menggunakan jalur apa atau media apa, bisa dikatakan channel apa yang akan kita gunakan. Biasanya pesan itu bisa disampaikan lisan atau tulisan. Lisan atau tulisan, dengan perkembangan teknologi saat ini kita bisa menggunakan media-media seperti misalnya WhatsApp kalau kita menggunakan tulisan, atau kita menggunakan lisan dengan menggunakan voice call atau kita gunakan video call, visualnya ada, lisannya terdengar. Maka dari itu, ketika kita bicara jalur di sini, ini akan berhubungan dengan pendengaran. Kalau misalnya disampaikan dengan lisan, kemudian penglihatan, sentuhan, penciuman, dan perasaan. Nah, di sini kita akan memakai ini semua saat pesan ini menggunakan media tertentu. Kalau surat, kita hanya melihat atau kita gunakan penglihatan. Pesan yang ada di dalam surat misalnya, saat kita baca tentu akan melibatkan perasaan juga, tergantung dari konten yang ada pada pesan. Kalau misalnya kita sampaikan dengan lisan, entah itu secara langsung
ataupun misalnya kita gunakan media elektronik seperti handphone, kita telepon, kita hanya mendengar. Beda kalau misalnya kita lakukan video call. Selain mendengar, kita bisa melihat. Nah, ini adalah jalur atau channel, sehingga akan diterima oleh penerima yang kita sebut dari pengertian komunikasi di awal. Ini adalah komunikan. Pesan diterima dengan baik ini tergantung dari kemampuan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, kultur dari penerima itu sendiri. Jadi antara sumber dan penerima ini mempunyai faktor yang sama. Komunikasi, kemampuan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan kultur. Nah, ini adalah model komunikasi Berlow. Nah, terdapat elemen tambahan dalam model ini sehingga akan membentuk bagan seperti ini. Tadi kita sudah lihat ya, di dalam model Berlow ini ada sumber, pesan, saluran, dan media, kemudian penerima. Nah, dari semua proses ini akan menimbulkan efek. Efek ini akan memicu feedback atau umpan balik dari penerima ke sumber. Ya, dan proses ini semua akan dipengaruhi oleh lingkungan. Di saat kita bicara lingkungan di sini, ini akan berhubungan ya dengan kelancaran proses ini. Contoh, kalau misalnya lingkungan yang ada ini tidak mendukung sehingga menjadi satu gangguan, maka proses komunikasi akan terhambat. Misalnya saat kita melakukan komunikasi melalui telepon, kemudian kita gunakan media handphone, lalu tiba-tiba sinyal handphone gangguan, artinya lingkungan di sini terdapat gangguan, maka pesan yang kita upayakan untuk disampaikan ini terhambat sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Nah, itu contohnya. Nah, ini adalah model komunikasi Berlow. Kemudian yang akan kita bahas di mata kuliah korespondensi ini adalah lebih kepada komunikasi tertulis secara formal ya di bidang bisnis, karena kita akan bahas tentang korespondensi bisnis, maka kita akan berhubungan dengan jenis komunikasi tertulis yang ada di bisnis atau yang kita sering sebut dengan surat menyurat. Nah, maka dari itu kita akan terlebih dahulu memahami apa itu korespondensi. Ini bagian dari komunikasi seperti yang tadi dijelaskan. Nah, korespondensi ini adalah aktivitas pengutaraan maksud. Kita bisa kaitkan bahwa pengutaraan maksud ini adalah penyampaian pesan dengan menggunakan komunikasi tertulis. Itu adalah korespondensi. Lalu, aktivitas komunikasi dengan media tertulis ini antar individu atau kelompok yang ikut serta ini disebut koresponden. Nah, ini adalah korespondensi. Kalau kita berbicara mengenai korespondensi bisnis, maka kita akan berhubungan atau berkaitan dengan suatu kelompok atau organisasi bisnis. Jadi sederhananya kita akan belajar surat menyurat bisnis. Nah, ini adalah korespondensi. Nah, fungsi dari surat menyurat atau fungsi dari surat itu sendiri
terutama di dalam bisnis ya, yang akan kita pelajari khususnya di surat yang sifatnya formal. Pertama adalah surat itu sebagai alat komunikasi, seperti yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Ini bisa saja surat ini diperuntukkan sebagai pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penawaran, laporan, dan sejenisnya. Ya. Ini adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh suatu organisasi bisnis. Maka dari itu, fungsi surat berikutnya adalah sebagai wakil dari penulis. Kalau kita bicara organisasi atau bisnis, maka surat itu adalah mewakili organisasi bisnis kita, mewakili keinginan penulis, sehingga penulis itu tidak perlu bersusah payah untuk bertemu dengan penerima surat. Nah, jadi saat kita mengirimkan surat dengan atas nama organisasi, ini adalah wakil dari organisasi itu sendiri, sehingga banyak etika dan ketentuan dalam proses pembuatan surat di dalam bisnis. Nah, lalu surat ini bisa berfungsi sebagai alat bukti historis. Alat bukti historis. Nah, ini merupakan wujud kegiatan berbahasa tertulis sehingga dapat dibedakan sebagai bukti historis, karena memang ini tertulis, ada fisik, ada yang bertanggung jawab di sana, resmi. Jadi ini bisa dipakai sebagai alat bukti historis. Kemudian fungsi surat juga di sini sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Maksudnya adalah surat-surat pada fungsi ini misalnya semacam surat keputusan, surat instruksi, surat edaran, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi surat. Selain itu, fungsi surat bisa dikatakan sebagai alat pengingat. Contohnya adalah surat-surat yang diarsipkan ya, karena memang surat ini adalah bentuk komunikasi tertulis, fisik, dan kita bisa simpan, kita bisa arsipkan, sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk mempermudah atau untuk mengingat historis seperti apa ya. Dulu pernah kirim surat apa, ke siapa, tanggal berapa ya. Nah, ini sebagai alat pengingat. Kemudian selanjutnya fungsi surat adalah sebagai alat bukti tertulis. Contoh surat perjanjian, surat sewa menyewa, surat jual beli, surat wasiat, dan lain sebagainya. Ini sebagai alat bukti tertulis. Lalu yang terakhir adalah fungsi surat ini memperpendek jarak. Surat dapat dijadikan media hantar informasi yang tidak terhambat oleh jarak. Nah, ini adalah fungsi surat. Kemudian kita akan masuk kepada jenis-jenis surat. Ini dikategorikan beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan tujuan, pemakaian, wujud, keamanan, urgensi, kemudian berdasarkan penerima. Ini sebagai contoh saja. Kalau misalnya berdasarkan tujuan, ada jenis surat pemberitahuan, perintah, permintaan, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan pemakaian, ini bisa dikatakan ada surat pribadi, surat resmi, surat bisnis. Lalu berdasarkan wujud, ini bisa berupa nota, memo, bersampul, atau elektronik yang sering kita gunakan. Tidak sadar atau tidak bahwa kita setiap hari melakukan komunikasi tertulis
melalui pesan WhatsApp, ya, chat, email. Ini jenis elektronik ya. Kemudian kalau berdasarkan keamanan ini ada yang biasa, terbatas, rahasia. Lalu kalau kita berdasarkan urgency, ini bisa dikatakan ada surat biasa, surat yang sifatnya segera, ya, surat kilat dan lain-lain. Lalu kalau kita kaitkan dengan dasar penerima, ini ada jenis surat biasa, edaran, pengumuman. Nah, ini jenis-jenis surat. Kemudian kita akan masuk ke surat bisnis. Nah, di sini adalah beberapa jenis surat bisnis yang akan kita pelajari. Pertama, ada surat permintaan penawaran. Nah, surat permintaan penawaran ini surat yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada penjual untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal yang ditawarkan terkait spesifikasi produk, misalnya harga dan lain sebagainya. Jadi kita minta ditawarkan, sederhananya seperti itu ya. Otomatis surat permintaan penawaran ini akan disampaikan kepada penjual dari calon pembeli. Nah, kemudian ada surat penawaran. Surat penawaran ini surat yang dikirimkan oleh penjual kepada calon pembeli yang di sana ditawarkan dan diberikan informasi mengenai produk, entah itu keunggulan, harga, spesifikasi, dan lain-lain. Ya, ini surat penawaran, surat yang dikirimkan dari penjual kepada calon pemberi untuk menawarkan barang atau jasa. Surat penawaran. Lalu surat permintaan ini adalah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada si penjual. Ini adalah surat permintaan. Surat pemesanan ini pun sama ya, surat yang dikirimkan dari calon pembeli ke penjual. Ya, jadi kita memesan barang. Ini permintaan pemesanan dengan pemesanan beda. Saat kita melakukan permintaan pemesanan, ini belum terjadi pemesanan. Mungkin saja barang yang kita minta belum tersedia. Saat memang udah dipastikan melalui surat permintaan pemesanan ini dipastikan ada barangnya atau sesuai dengan keinginan pembeli, lalu kita akan lakukan surat pemesanan. Ini udah fix beli ya. Nah, saat pemesanan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan maksud di awal surat sebelumnya, biasanya akan muncul surat klaim. Nah, ini otomatis dikirim oleh pembeli kepada penjual kalau misalnya ada ketidaksesuaian barang atau jasa yang dipesan. Itu akan dikirim surat klaim. Lalu ada surat pengantar barang. Nah, biasanya kalau misalnya sudah memesan lalu penjual mengirimkan barang, itu akan ada surat pengantar barang mengenai jumlah barang yang dipesan berapa, keadaannya seperti apa, ya, spesifikasi barangnya bagaimana, ya, unit barangnya seperti apa, misalnya yang ukuran sedang berapa, yang besar berapa. Ini sesuai dengan pemesanan. Ada lagi surat perjanjian. Ini seperti jual beli, kontrak, sewa menyewa, kerjasama dan lain sebagainya. Lalu ada surat kuasa. Nah, ini jenis-jenis surat bisnis yang akan kita pelajari dan akan kita praktekkan pembuatannya. Selain ini, nanti kita akan belajar hal-hal terkait dengan korespondensi bisnis. Di samping
di samping surat-surat yang dituliskan di sini. Nah, karena kita berbicara tentang organisasi bisnis, komunikasi antar organisasi, maka kita harus membuat satu komunikasi tertulis dalam bentuk surat. Ini formal. Ada ketentuan dan standar tertentu dalam proses membuat surat. Nah, di sini ada bentuk-bentuk surat yang biasa dipakai oleh organisasi. Pertama, ada full block style. Yang kedua, ada block style. Yang ketiga, ada semi block style. Yang keempat, ada indented style. Dan yang terakhir, ada hanging paragraph. Biasanya setiap perusahaan ini menganut satu format surat. Kita lihat full block style. Nanti kita akan lihat ya full block style seperti apa formatnya, block style, semi block style, sampai hanging itu formatnya bagaimana. Nah, secara umum sistematika atau bagian-bagian surat resmi terdiri dari pertama bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal ini karena memang ini mewakili organisasi atau organisasi bisnis, maka akan selalu ada kepala surat. Kemudian ada tanggal surat di bagian awal ini, ada keterangan surat, ada alamat surat. Keterangan surat ini bisa jadi lampiran atau hal ya. Ini bagian awal. Lalu masuk ke bagian isi, ada salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Di bagian akhir ini ada penanggung jawab, biasa tanda tangan ya. Kalau ada tembusan, lalu inisial pembuat. Nah, ini secara umum sistematika bagian surat resmi. Nah, kita lihat di format surat kembali. Pertama ada block style. Nah, block style ini formatnya adalah seperti ini. Ini kepala surat. Lalu atau kop surat ya. Dan kop surat ini tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri ya, macam-macam ya. Ada kepala suratnya yang di atas, ada yang di pinggir, ada yang sederhana gitu ya. Yang jelas itu mewakili organisasi itu dan itu resmi. Ini kop surat. Yang kedua, ini tanggal dibuatnya surat, misalnya Sukabumi 21 September 2020. Nah, ini ada di pinggir ya, sebelah kiri. Jadi full semuanya di sebelah kiri. Kemudian nomor surat. Ini penting sekali ya, nomor surat. Nanti kita akan bahas detail di pertemuan selanjutnya. Lalu ada lampiran nomor 4, perihal. Lampiran kalau ada ya. Lalu perihal. Misalnya surat penawaran barang, surat permintaan penawaran, dan lain-lain. Lalu yang keenam di sini adalah surat yang ditujukan, artinya ini receivernya siapa, di nomor 6. Lalu yang 7 ini adalah salam pembuka. Masuk ke isi, ini ada pendahuluan isi surat, penutup isi surat, dan salam penutup. Di nomor 9 ini salam penutup. Lalu yang 10 biasanya nama jabatan, direktur, tanda tangan, nama yang menandatangani, yang 12, yang 13 tembusan, yang ke-14 inisial. Inisial ini biasanya pembuat suratnya dan penanda tangan. Nah, ini format surat block style. Jadi semuanya ada di kiri. Dari mulai tanggal, nomor surat, lampiran, ini semuanya di kiri.
tanda tangan, semuanya di kiri. Ini adalah bentuk full block style. Nah, kemudian yang kedua ada bentuk block style. Yang membedakan full block style dengan block style adalah, pertama, kalau tadi full block style semuanya di kiri, kalau block style ini ada yang di kanan. Nah, tempat dan tanggal dibuatnya surat ini di kanan, lalu penanda tangan ada di kanan. Nah, ini adalah bentuk block style. Kalau sistematikanya semuanya sama, dimulai dari kop surat sampai dengan halaman ya, surat inisial. Jadi yang membedakan adalah tanggal surat dan yang menandatangani ada di sebelah kanan, itu block style. Kemudian masuk ke indented style. Ke semi block style dulu ya. Semi block style. Ini hanging paragraph. Ini indented. Oke, kita masuk ke indented aja dulu ya. Ini indented style. Yang membedakan dengan block style adalah di surat yang dituju yang ke-6 ini bentuknya seperti ini, menjorok ke dalam. Block style ini setiap paragraf, tidak ada paragraf yang menjorok ya, semuanya rata. Yang membedakan paragrafnya adalah space antara paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, kalau di indented ini paragrafnya menjorok, termasuk di surat yang dituju ini ke dalam. Formatnya ini di kanan, yang tanggal surat dan penanda tangan di kanan. Ini bentuk indented style atau lekuk. Nah, kalau hanging paragraph ini sama seperti block style, tapi di paragraf itu menggantung. Jadi paragrafnya menjorok keluar. Nah, itu semi block style. Nanti kita akan pelajari masing-masing cara membuatnya. Secara sistematika ini sama saja dari mulai kop surat sampai penanda tangan di bawah. Lalu kalau ada inisial, itu paling akhir adalah inisial. Nah, lalu kemudian etikanya seperti apa dalam pembuatan korespondensi, khususnya dalam bisnis. Yang pertama, isi surat. Nah, ini isi surat ini harus jelas, tepat, dan benar. Secara umum ya, harus memenuhi 3 syarat di sini. Isi atau pesan yang disampaikan itu harus jelas. Kemudian tepat, data dan informasi yang diberikan ini harus tepat. Kemudian tata bahasa yang digunakan harus benar juga. Itu adalah secara umum. Kemudian bahasa yang baik dan benar. Ini sesuai dengan kaidah yang memang diberlakukan dalam penulisan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita gunakan bahasa Indonesia. Kalau pakai correspondence English Business Correspondence, tentu kita akan mengacu kepada penulisan bahasa Inggris yang baik dan benar. Ini harus diperhatikan. Lalu tulisan dan ketikan dengan rapi. Kita tentukan formatnya itu apa, entah itu block style, semi block style, kita sesuaikan sistematikanya. Lalu perhatikan jangan sampai ada yang salah ketik. Biasanya saat ketik ada huruf-huruf yang memang tidak sesuai atau typo. Nah, ini harus diperhatikan kembali. Nah, kemudian perhatikan tata letak surat ya, seperti yang tadi ya di format yang dijelaskan. Kalau misalkan kita pakai block style atau perusahaan itu menggunakan kebijakan block style, berarti semuanya di kiri. Nah, itu tata letak harus diperhatikan, ukuran kertas dan lain-lain. Baca kembali. Nah, biasanya setelah membuat surat kita harus baca kembali dengan teliti, khawatir memang ada tulisan atau kalimat yang salah ketik
atau memang perlu dihilangkan. Nah, ini harus dibaca kembali, diperiksa kembali. Kalau kita menerima surat, etikanya memang kita harus balas dengan segera, apalagi kalau misalnya sifat dari surat itu urgent. Nah, seperti itu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Silahkan nanti kita akan diskusi di portal ya, di portal e-learning IMWI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.